Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan ibu-ibu yang saya sayangi, geachte broeder en zuster Marco en Anders, who kan niet spreken Nederlands. Ik heb de samenvatting for this lezing. I have sent to Pak Untung. Pak Untung mag jij present the samenvatting, please. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya meninggalkan Aliflas 2020, ada banyak perubahan. Ada airco ya Pak ya, bangunan lebih bagus, karpet lebih tebal, tapi ada satu yang tetap. Duduknya Bapak Ibu ini tetap istiqomah. Pak Yai Mustafa selalu di sini. Pak Maman, Pak Trimo selalu di situ. Ibu-ibu di belakang, konsumsi selalu di dapur. Ya. Dan kehangatan yang tetap selalu dirasakan oleh siapapun yang masuk Aliflas. Ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika kita membaca sejarah Rasulullah SAW, pernah di tahun 616 Masehi itu Nabi dan umat Islam mengalami boikot. Jadi Nabi itu dan umat Islam pernah diboikot, tidak bisa melakukan transaksi ekonomi, tidak bisa berhubungan dengan pihak luar, dan itu berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Ya, kita mulai ya Bu ya. Itu berat Bu, Bapak. Di boikot itu tidak mudah. Selama 3 tahun di masa yang berat, dan Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa. Bukan hanya karena tidak bisa berhubungan dengan pihak luar, tapi Nabi merasa bertanggung jawab. Waduh, ini umatku sudah memutuskan masuk Islam, kok justru hidupnya tambah susah ya? Gitu. Itu yang menjadi beban Nabi. Ini ada orang yang sudah meninggalkan harta bendanya, sudah meninggalkan keluarganya, masuk Islam kok hidupnya malah susah. Itu beban psikis bagi Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, 616 Masehi masuk ke 619 Masehi, masa pelik yang kedua bagi Rasul adalah Nabi kehilangan orang terkasih beliau. Siapa Pak? Nabi lost his beloved, a close family during 619, Pak Barjo. Ada 2 orang yang meninggalkan Nabi pada tahun itu. Yang pertama siapa Pak? Khadijah, bagus. Yang kedua Abu Thalib, paman Nabi. Maka dalam kitab Bidayah wan Nihayah karangan Syekh Ibnu Katsir dikatakan waqala Muhammad bin Ishaq matat Khadijah wa Abu Thalib fi amin wahid. Khadijah dan Abu Thalib itu wafat di tahun yang sama. Dalam riwayat yang berbeda di kitab yang sama, waqala Baihaqi balaghani anna Khadijah matat ba'da mauti Abi Thalib bi 3 ayyamin. Bahkan dalam riwayat yang lain, wafatnya Abu Thalib itu persis jeda 3 hari setelah
wafatnya Khadijah itu persis 3 hari setelah kematian Abu Thalib. Wafatnya Khadijah itu 11 Ramadan. Jadi kalau riwayat ini benar, berarti Abu Thalib wafat 3 hari sebelum tanggal 11. Tanggal berapa, Pak? 8. 1 tahun kehilangan 2 orang terkasih Rasulullah SAW. Ya. And a year Nabi lose his 2 important people for the Prophet. One Khadijah, his wife, and the second one his uncle, Abu Thalib. Ya. Nah ini sudah keluar, Pak. Bagi Nabi. Kenapa Abu Thalib itu begitu istimewa di hadapan Rasul? Karena Abu Thalib itu adalah orang yang selalu menjadi backup Nabi ketika Nabi berdakwah. Jadi sayangnya luar biasa Nabi kepada Abu Thalib. Dan Abu Thalib sampai wafatnya itu wafat dalam keadaan non-muslim. Non-muslim. Karena saking sayangnya Nabi kepada Abu Thalib, menjelang wafatnya Abu Thalib itu, Pak, ini udah ada paman yang sayangnya luar biasa, selalu ada ketika Nabi susah, maka menjelang wafat itu Nabi sedih luar biasa, berontak dalam hati Nabi. Ini ada orang yang baiknya luar biasa, tapi kenapa harus wafat dalam keadaan muslim? Dibisikkan di telinganya Abu Thalib, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu biha laka indallah. Wahai pamanku Abu Thalib, mohon please dengan sangat, beberapa detik menjelang ajalmu ini, ucapkan la ilaha illallah, karena hanya dengan kalimat itu aku bisa membantumu nanti bersaksi di hadapan Allah. Coba. Saking sayangnya Nabi kan nggak mau ya Pak ya, ada orang dekat kan maunya kita nanti kumpul lagi kan Pak di surga. Tapi apa yang terjadi? Nabi ditegur oleh Allah melalui turunnya Quran surah Qasas 56. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, sebab masuk Islam atau tidaknya orang itu adalah hak prerogatif Allah. Ini Pak. Jadi kita tidak bisa maksa orang semuanya itu maunya jadi Islam, tidak bisa Pak. Ya, ketemu orang cantik sedikit seandainya Muslim, ketemu orang ganteng sedikit seandainya Islam, tidak bisa Pak. Ini keniscayaan. Tidak bisa orang dipaksa harus Islam, tidak bisa. Tugas kita hanyalah meyakinkan orang bahwa Islam itu agama yang tepat untuk kalian. Innaka la tahdi Muhammad, meskipun Abu Thalib itu orang yang engkau cintai, kamu tidak bisa memaksa dia untuk masuk Islam. Dalam tafsir dikatakan innama alaikal balagh. Muhammad, tugasmu itu hanya menyampaikan. Selebihnya itu adalah urusanku. Mau aku jadikan orang ini Islam atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah. Itu Abu Thalib. Jadi begitu istimewanya Abu Thalib di hadapan Rasulullah SAW. Maka begitu Abu Thalib wafat itu Nabi goyah. Yang kedua, mengapa Khadijah itu istimewa di hadapan Rasul? Karena Khadijah itu adalah orang pertama yang beriman tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi Khadijah wafat itu Nabi sedihnya luar biasa Pak. Karena saking istimewanya Khadijah, saking sayangnya Nabi kepada Khadijah. Ada enggak Pak orang yang kehilangan pasangan tambah senang gitu, ada enggak Pak? Lepas sudah penderitaan saya. Bebas. Kenapa? Oh udah, kalau kata Pak Musa Pak, kalau ini saking cintanya ya, saya bisa merasakan kesedihan Bu Muti itu berapa bulan beliau tidak mau keluar rumah, nggak bisa bekerja. Oma Ii sama. Itu berarti luar biasa. Kira-kira nanti kita mati tambah senang apa tambah sedih pasangan kita? Kalau Bapak nikah lagi.
Khadijah. Ya, Khadijah itu istimewa di hadapan Rasul karena selalu hadir ketika Nabi di hadapan pada masa sulit. Dan kalau Bapak Ibu baca sejarah, Nabi itu menikah dengan Khadijah usia berapa, Pak? 25. Khadijah wafat, Nabi usia 50. Ya. 50 ya, Pak ya. Mari kita hitung. Khadijah itu dinikahi Nabi ketika Nabi usia 25 dan Khadijah wafat saat Nabi usia 25. Berarti masa pernikahan Nabi dengan Khadijah itu sepanjang 25 tahun. Dan selama menikah dengan Khadijah, Nabi tidak pernah menikah dengan wanita lain. Monogami. Sebentar, Bu. Setelah Khadijah wafat usia 50, Nabi wafat usia berapa? 63. Dan di masa 13 tahun inilah baru Nabi menikah lebih dari satu kali. Lebih banyak mana, Pak? Yang monogami atau yang poligami? Banyak yang poligami. Pak, sorry. Berarti Bapak nggak ngantuk. Saya ngetes saja. Banyak yang monogami, berarti kalau mau ikut Nabi ya ikut yang lama dong, jangan yang 13 tahunnya saja yang diambil gitu. Boleh, ini problem. Karena saking sayangnya Rasulullah SAW kepada Khadijah, ketika tidak ada orang yang membackup dakwah Nabi, maka Khadijah orang pertama yang tidak hanya mengorbankan jiwa raganya, tetapi juga nyawanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Boleh, tidak melarang. Tapi ini hanya gambaran bahwa ada konsep monogami yang dipegang erat oleh Rasulullah SAW dan itu berjalan lebih lama daripada poligami. Ya? Mengapa saya kisahkan kesedihan Nabi selama 3 tahun ini? Ketika diboikot, ketika kehilangan orang terkasih, ini menjadi gambaran bahwa setiap manusia itu berpotensi mengalami kesedihan yang berbeda-beda. Setiap orang itu berpotensi depresi, stres, bermasalah dengan mental, semuanya. Tidak pandang bulu. Bapak berpotensi stres enggak, Pak? Potensi. Ibu sama. Ustadz, apalagi? Guru ngaji, apalagi? Ketua PPME tambah. Konsumsi malah lebih. Semua orang berpotensi depresi. Jadi mustahil Pak orang bicara saya menikah sekian tahun nyaris tidak ada masalah, bohong. Bohong, Pak. Saya hidup tenang-tenang saja karena saya beriman. Ya bohong, pasti ada masalah. Hanya treatmentnya yang berbeda-beda. Gitu, Pak. Setiap orang berpotensi stres, berpotensi depresi, hanya treatmentnya yang berbeda-beda. Ada orang itu yang kalau sedih pelampiasannya belanja, shopping. Kalau punya uang ya ke Bayern-Korep. Kalau lagi tanggal tua ya keringluf. Tapi kan belanja, senang. Atau mentok ya Alberheim, udah seharian aja di situ sudah hilang. Ada orang yang kalau stres itu mancing, ya pulang-pulang berarti ribut sama istrinya tuh kalau ribut pulang. Mancing apa, Pak? Mancing masalah. Makan. Macam-macam, Pak. Ya. Macam-macam. Ada orang treatmentnya yang berbeda-beda. Bulan Maret 2024, Pak ya, itu di Indonesia di Jakarta ada satu keluarga bunuh diri, Pak. Pernah baca? Satu keluarga itu lompat dari apartemen yang paling tinggi, lompat ke bawah. Ada bapak, ibu, dan 2 anaknya. Bunuh diri, Pak. Mengapa ini terjadi? Karena dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan benar. Ketika bapak ibu bersama anak-anaknya bawa anak ke masjid,
madrasah, bawa anak ke masjid acara istighosah, bawa anaknya ke masjid sholat Jumat, itu secara tidak langsung mengenalkan mereka bahwa nak, ini tempat di mana nanti kalau kamu ada masalah, ini tempat untuk menyelesaikan masalah. Secara tidak langsung, supaya larinya nggak kemana-mana, ke Let's Play, ke ya. Dan Islam itu memberikan perhatian serius terhadap orang-orang yang mengalami depresi, kesehatan mental, stres, dan itu mendapatkan perhatian serius dalam Al-Quran. Misalnya dalam Quran surah An-Nahl ayat 127, ya, wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan, ya, huzn itu kesedihan dalam Islam, hanya diksinya yang berbeda-beda. Quran surah Nabi Yusuf, fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Huzn, gham itu sedih. Nabi Yakub ketika ditinggal Nabi Yusuf pergi lama, dikatakan dalam Al-Quran, qala inna ma'ahu bathi wa huzni. Bathi itu kesedihan yang tidak bisa dilampiaskan, yang memendam dalam bathi. Ya, doa yang sering kita panjatkan, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, sama. Itu artinya Islam ingin memastikan setiap pemeluknya ketika sudah memutuskan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, tidak boleh ada yang larut dalam kesedihan yang lama. Dan Islam ingin memastikan Al-Quran dan Sunnah itu adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau Al-Quran saja itu melindungi pemeluknya agar tidak sedih berlarut-larut, harus seneng, bikin orang seneng, nggak bikin orang susah, nggak bikin orang sedih, maka kita semua sepakat tidak boleh lagi ada orang yang sudah memutuskan masuk Islam dan sedih karena ulah kita. Sepakat Pak? Setuju? Ibu setuju? Yang kenceng dong. Setuju? Setuju. Tidak boleh lagi ada istri yang sedih berkepanjangan mempertahankan rumah tangganya hanya karena anak. Sudah punya anak, gimana lagi mau pisah juga malu. Tidak boleh lagi mereka murung, sedih hanya karena kita suami tidak peka terhadap beban istri, menuntut berlebihan. Setuju Pak? Kali ini nggak ada suara juga Pak. Setuju Pak ya? Setuju. Setuju Pak. Tidak boleh lagi ada istri yang sedih murung karena suaminya temperamen, suka mukul. Apalagi Bu? Setuju Bu? Kenapa? Cerewet loh. Ibu kalau disuruh nyebutkan kekurangan suami kenceng banget. Hafal semuanya, mau disebut 100 keturunan. Pelit lagi nggak boleh. Ya Pak ya. Bohong, suka bohong nggak boleh. Kita sepakat bahwa karena Islam melindungi umatnya untuk tidak boleh lagi ada yang bersedih. Saya enak bicara gini karena nggak ada istri saya. Ada YouTube Pak. Ada YouTube. Ibu jangan seneng dulu Bu. Sama. Tidak boleh lagi ada suami yang sedih murung, hilang rasa hormatnya karena dilecehkan oleh istrinya, dituntut berlebihan secara ekonomi. Padahal kondisi ekonomi tahun ini tidak sama seperti ekonomi di 3 tahun yang lalu. Yang tidak dipahami beban kerjanya tidak boleh. Semua punya hak yang sama untuk bahagia dan dibahagiakan. Tidak boleh lagi ada anak yang nangis, dibikin sedih karena selalu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya dengan anak yang lain. Karena perjalanan ibadah setiap anak itu tidak sama Pak. Tidak boleh ada anak yang sudah masuk madrasah ke Al-Ikhlas dibikin nangis oleh gurunya hanya karena bacaannya kurang fasih. Tidak boleh. Kita sepakat soal ini bahasan dulu ya. Semua guru di Al-Ikhlas harus, apa bahasa Jawanya itu apa ya? Gati. Apa? Bukan apa? Bukan legowo Pak. Apa sayang? Apa? Telaten sama muridnya.
nggak boleh dibikin nangis, nggak boleh. Anak datang ke masjid senang, pulang harus riang. Bapak ibu masuk masjid senang, pulang juga harus senang. Nggak boleh tinggal masalah di masjid. Ya, ini prinsip Islam. Setuju Pak ya? Setuju. Jika demikian, maka bagaimana kita supaya lepas dari kesedihan secara ilmiah Pak? Ya, kita ngomong agak berat ini 2 SKS ini Pak, 2 kredit. Secara ilmiah, saya belum bicara soal agama. Secara ilmiah, orang itu bisa lepas dari kesedihan. Kata orang Wonosobo, jika dia psychologically connected dan physically active. Benar, you can read that one? Perfect. Thank you. Ada 2 hal, ini secara ilmiah. Bapak Ibu boleh tanya ke dokter, boleh baca referensi. Secara ilmiah, orang itu bisa happy, senang, lepas dari kesedihan kalau psychologically connected dan physically active. Secara psikis dia terhubung satu dengan yang lain, terhubung dia dengan Tuhannya. Maka kenapa kita istighosa seperti ini? Ya Pak ya, Bapak datang bertanya kabar, Bapak komentar di grup WhatsApp, saling sapa. Yang kedua adalah physically active, gerak badannya. Maka teman-teman yang sport ini luar biasa Pak, ini Islam. Bapak menggerakkan kaki dari rumah ke halte bus, jalan dari halte bus ke sini, bergerak muterkan kue dari tempat wudhu ke sini, semuanya bergerak. Ini adalah 2 kata kunci yang bisa menyelesaikan kita dari depresi. Maka jarang ada orang yang hobinya ke masjid dan stres, itu jarang Pak. Jarang. Kalau kita lihat orang-orang Belanda yang depresi itu kan karena di rumah murung, ke gereja enggak, ke masjid juga enggak. Iya kan Pak? Dan percaya atau tidak, hampir seluruh ritual ibadah kita itu menjawab 2 hal ini. Bapak pergi haji, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ketemu teman. Bapak sholat jamaah di masjid, bergerak, nyetir mobil, inget jalan. Ini tadi kecepatan maksimal 50 apa 80, 50 apa 80, gas saja 30. Ya, parkir dihitung, ambil air wudhu, Bapak puasa, terawih, dingin-dingin, bergerak, sapa sana, sapa sini, tanya kabar, haji, semuanya. Hampir seluruh ritual ibadah yang diperintahkan Allah itu menjawab 2 hal ini, psychologically connected dan physically active. Maka jangan lepas dari komunitas, jangan lepas dari masjid, jangan lepas dari organisasi. Supaya apa? Supaya kita tidak stres, supaya tidak depresi, supaya tetap terhubung satu dengan yang lain, supaya gerak tubuh kita ini bisa teratur. Karena ini yang bisa menyelesaikan masalah kita. Ya, psychologically, ini kata orang Wonosobo, apa Pak? Psychologically connected dan physically active. Sudah, itu Pak. Harus terhubung. Wonosobo. Orang Inggris belajarnya dari Wonosobo. Gitu Pak ya. Jadi itu hampir seluruhnya, seluruh ibadah kita ini luar biasa Pak. Kita bersyukur menjadi muslim, menjawab 2 hal. Bagaimana kalau hari ini kita tidak bermasalah secara finansial, gaji aman, tiap bulan ada income, keluarga baik-baik saja, tidak ada masalah. Lalu apa yang perlu diselesaikan? Apa Pak? Masih ke masjid? Oh, saya sudah tenang kok, ngapain ke masjid? Saya sudah aman, ngapain ke masjid? Apa seperti itu Pak? Tidak. Kalau hari ini Bapak tidak ada masalah, ya kita meminta menyelesaikan masalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian yang saya sayangi, usia saya Pak ya, mungkin lebih muda dari usia Bapak Ibu. Kualitas keimanan saya sangat mungkin di bawah kualitas ibadahnya Bapak Ibu.
Tapi kali ini izinkan saya mengajak diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian. Mari Pak, kita sama-sama belajar menjadi suami yang baik, pasangan hidup yang baik, ya Pak ya, yang sabar, yang kasih. Kalau ada uang lebih yang loman, yang lebih banyak menghadirkan kebahagiaan daripada kesedihan kepada pasangan kita, yang ringan tangan, yang nggak hitung-hitungan pekerjaan. Mengapa ini penting Pak? Karena hanya dengan cara ini Pak, kita menjadi suami atau istri yang terhormat. Ya Pak, hanya dengan cara ini kita punya kesempatan untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, terhormat. Senang Pak ya? Mari kita sama-sama belajar menjadi orang tua yang selalu berpikir pendidikan terbaik untuk anak-anak kita, yang bisa menghadirkan keteladanan untuk mereka, yang selalu berhitung halal haram untuk rezeki anak kita. Karena hanya dengan cara seperti ini kita menjadi orang tua yang layak untuk didoakan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak nggak perlu minta, nggak perlu paksa, sudah cukup menjadikan diri kita layak untuk dihormati saja. Anak-anak kita pasti sadar, yang pantas kerandanya digotong sampai ke yang hati ini saya harus yang gotong, karena ini adalah bapak ibu yang membesarkan saya, memberikan rezeki yang halal, menghadirkan pendidikan yang terbaik untuk saya. Harus saya yang menggotong. Sekali lagi Pak, mohon maaf, usia saya mungkin lebih muda, kualitas keimanan saya mungkin jauh di bawah-bawah itu, tapi saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, mari kita belajar menjadi pribadi. Kalau hari ini bapak ibu tidak bermasalah secara finansial, kerjaan aman, kepada Allah kalau pas sholat, berdoa untuk saudara kita yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, ya Pak? Yang sedang mulai usaha mudah-mudahan dilancarkan, yang sedang bekerja mudah-mudahan diperbaiki karirnya, yang sedang bermasalah digampangkan jalan keluarnya, yang sedang mencari jodoh digampangkan jodoh. Kenceng, Mas Tris paling kenceng. Dan kalau sudah mendoakan orang lain, ya Pak ya, ini adalah kata kunci supaya hidup kita juga dimudahkan. Kata Nabi, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bil dhahril ghaibi illa qala al malak walaka bimithli." Jika ada seorang hamba yang lisannya itu ringan mendoakan orang lain, ya, illa qala al malak walaka bimithli, maka malaikat itu akan meminta kepada Allah, wahai Allah, kabulkan dulu doa orang yang mendoakan orang lain ini sebelum doa ini engkau kabulkan untuk orang yang dituju. Jadi kalau ingin rezekinya lancar, harus mudah mendoakan rezeki lancar orang lain. Tidak disampaikan kepada yang bersangkutan. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi, enggak keluar-keluar. Enggak diupload di sosmed. Di foto pas sujud, ini saya malam ini mendoakan Mas Tris. Enggak perlu, dan enggak terkabul. Saya hari ini Pak Muharram, saya semalam itu enggak tidur mendoakan Pak Muharram, ya. Karena syaratnya ini Pak, bidzohril ghaibi, tidak disampaikan kepada yang bersangkutan, diam-diam, ya Pak ya. Illa qolal malak, maka malaikat akan minta kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah doa orang yang berdoa untuk dirinya dulu sebelum engkau berikan kepada orang yang dituju. Walaka bimithli. Ya. Jadi kalau Pak Lutfi doa enteng jodoh untuk yang lain, berarti balasannya bukan enteng jodoh untuk Pak Lutfi, tapi kemudahan jodoh untuk anak cucunya Pak Lutfi. Gitu Pak. Bukan untuk kita Pak. Itu Pak ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Ini apa namanya, summary-nya bisa dibaca oleh Marco dan teman-teman Bapak Ibu yang lain. Ada dua hal itu, mengapa kita ke masjid, mengapa kumpul, ini karena kita tidak mau stres, kita nggak mau depresi, kita mau terhubung dan saling sapa satu dengan yang lain.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akan senang jika Bapak Ibu berkenan memberikan kritik, saran, masukan, dan pertanyaan. Terima kasih. Untuk doa insya Allah Kiai Mustafa yang akan memimpin. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Doa terbaik untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menjadi orang tua yang layak untuk dihormati dan didoakan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.